Tapi salah satu blunder yang menurut saya dilakukan adalah sebelumnya mengganti pelatih pada saat di tengah jalan, ya kan? Tapi bagusnya mereka sadar dan mereka juga tidak keras kepala dan akhirnya melakukan pergantian ini. Karena kalau seandainya keras kepala dan tetap mempertahankan tim kepelatihan terbaik asal Belanda ini, wah bisa lebih kacau timnas kita, ya kan? Dan saya harapkan nanti teman-teman juga bisa bersabar karena pelatih baru yang nanti masuk, ya tentu pelatih baru tersebut harus memulai sebuah proses. Ya kan, proses untuk apa? Proses untuk dia mengidentifikasi para pemain kita, untuk mengetahui karakter dari para pemain kita, dan nanti untuk memakai konsep yang pas sesuai dengan karakter para pemain kita. Jadi dalam hal ini sekarang memang waktunya kita untuk bersabar. Dan memang benar juga sih bahwa walaupun pelatih sebelumnya juga tetap dipertahankan Sintayong, memang tidak ada jaminan timnas kita akan lolos ke Piala Dunia. Tapi tentu dari segi permainan seharusnya lebih baik daripada tim kepelatihan asal Belanda ini, betul kan? Saya harus berbicara secara fair. Jadi yang pada saat kita melihat hasil akhirnya kalah, udah itu mainnya gak bener, ya wajar lah kalau kita berteriak. Jadi saya pikir sekarang adalah saatnya kita cooling down ya. Maka itu saya juga tidak pernah menyerang siapa-siapa di konten saya secara personal, gak ada, karena saya hanya berbicara soal fakta. Dan saya juga tidak pernah mengatakan, wah udahlah nih PSSI diganti di ini itu, enggak lah. Tapi selama mereka masih coba untuk melakukan perubahan ke arah yang baik, ya udah kita tunggu. Ini sekarang perubahannya akan seperti apa? Kita berikan mereka waktu. Dan kita harapkan nanti pelatih yang dicari juga jangan terburu-buru. Dan coba juga dilihat CV-nya nih. Ya memang kita tahu sekarang ya untuk bicara Piala Dunia masih jauh. Tapi masih ada Piala AFF, kemudian ada Piala Asia 2027. Ya kan? Nah ini dua yang sekarang kita lihat. Dan kita harapkan nanti akan ada juga pembinaan pemain usia muda, biar ada juga regenerasi, tapi dengan cara yang benar gitu. Karena sekarang kan sudah ada nih Dirtek, sudah ada penasihat teknis, sudah ada Head of Talent Scout yang masih dipertahankan. Dan saya pikir mereka yang dipertahankan ini memang adalah orang-orang yang profesional, dan bukan salah mereka juga timnas gak lolos ke Piala Dunia. Ya kan, karena mereka kan tidak secara langsung terlibat dengan timnas Indonesia. Tapi saya pikir saya punya harapan yang besar dengan Dirtek ini. Yang saya ikuti rekam jejaknya adalah memang orang yang tegas, dan saya harapkan PSSI bisa juga memaksimalkan peran dia untuk mengidentifikasi juga talenta-talenta muda dan juga membuat sebuah konsep permainan yang pas bagi para pemain kita. Itu yang kita perlukan juga. Jadi mau mengambil pemain-pemain keturunan silakan, kita gak keberatan, mereka luar biasa di atas lapangan. Tapi perlu juga ada pembinaan dari usia muda, perlu juga ada liga-liga untuk para pemain muda ini secara konsisten gitu ya. Artinya ya dipakai sistem kompetisi, jangan dipakai sistem turnamen lagi. Memang itu adalah investasi yang besar, tapi saya pikir itulah yang sekarang perlu dilakukan oleh PSSI. Dan dalam hal ini ya saya kembali mohon maaf bahwa saya bersalah. Saya kira bahwa Patrick Kluivert dan kawan-kawan tidak akan dipecat, tapi ternyata dalam hal ini PSSI mengambil keputusan yang tepat. Dan saya harapkan PSSI ke depannya juga akan bisa lebih baik untuk bisa tetap menjaga konsistensi permainan dari timnas kita. Dan ya tentu yang kita harapkan adalah sepak bola kita akan terus berjalan on the right track ke arah yang lebih baik. Dan kita semua sebagai supporter juga, kita jangan sampailah sedikit-sedikit nanti kita teriak-teriak. Kita sekarang kasih waktu ke pelatih baru yang nanti akan masuk. Saya sampai hari ini belum mendapatkan info, dan saya pikir ya mau pelatih dari Eropa pun boleh, mau pelatih dari Asia pun boleh, asalkan pelatih yang pertama, yang paling pertama yang penting ini adalah yang tegaslah kepada para pemain, bisa menjaga ruang ganti, kemudian harus cerdas untuk lagi-lagi memahami apa sebetulnya konsep permainan yang ideal bagi para pemain kita. Mau main pragmatis pun gak masalah, mau main possession pun gak masalah, tapi harus ingat bahwa para pemain kita yang datang dari Eropa itu biasanya akan terkuras duluan tenaganya dengan perjalanan jauh yang mereka lakukan. Jadi harus juga lebih pintar untuk memakai konsep permainan agar di atas lapangan para pemain bisa bermain konsisten dan juga tentunya mendapatkan hasil akhir yang positif.